Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan King Master. Saya doakan teman-teman selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini King Master akan membahas tentang identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut bentuk sinus ya teman-teman, untuk matematika peminatan kelas 11. Oke ya teman-teman, biar lebih mudah untuk dipahami, kita langsung masuk ke pembahasan ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini ada kata bijak ya teman-teman, kata bijak dari ilmuwan quote by John von Neumann ya teman-teman. Jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup ya teman. Jadi artinya apa? Artinya jika matematika dibandingkan dengan kehidupan itu tidak ada bandingannya teman. Jadi matematika itu sebenarnya mudah sekali dan betapa rumitnya hidup ya teman. Jadi kalau belajar tentang matematika itu nggak usah dipikir terlalu rumit, karena matematika itu sebenarnya mudah sekali gitu ya teman-teman. Oke ya, konsep kita, pikiran kita tanamkan mulai sekarang ya teman-teman, bahwasanya matematika itu mudah sekali, nanti akan mudah semuanya. Oke teman-teman, sebagai pengantar ya teman-teman, ini ada identitas Pitagoras ya. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 plus tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. 1 plus kotan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Identitas jumlah dan selisih sudut ini secara umum ya teman-teman. Sin dalam kurung A plus minus B akan sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B ya teman. Kemudian untuk cos dalam kurung A plus minus B akan sama dengan cos A cos B min plus sin A sin B. Ini artinya ketika ini plus berarti sini min, ketika sini min berarti plus ya teman-teman. Itu untuk cosinus kebalikan. Kemudian untuk tan dalam kurung A plus minus B akan sama dengan tan A plus minus tan B per 1 min plus tan A tan B. Ini yang bawah kebalikannya teman-teman. Kalau sini plus berarti sini min, kalau sini min berarti plus, gitu ya teman-teman. Oke lanjut. Identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Yang pertama adalah identitas sinus ya teman-teman. Rumusnya adalah sin dalam kurung alfa plus beta akan sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Dan sin dalam kurung alfa min beta akan sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Ini rumus identitas penjumlahan dan selisih dua sudut untuk sinus ya teman-teman. Jadi kalau sini plus, sini plus, kalau sini min, min ya teman-teman. Ya, ingat-ingat oke. Oke. Masuk ke pembahasan contoh soal ya teman-teman. Contoh 1. Gunakan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut untuk menentukan nilai trigonometri sin 15 derajat. Penyelesaiannya, oke kita lihat rumusnya dulu ya teman. Bahwasanya sin dalam kurung alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Untuk yang min, sin dalam kurung alfa min beta akan sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Oke. Kita disuruh menghitung sin 15 derajat ya teman-teman. Oke, berarti di sini 15 itu kan sama dengan 45 min 30 ya teman-teman. Berarti kan sin dalam kurung 45 derajat min 30 derajat. Nah berarti ini 45 sebagai
alfa ya, berarti kita pakai yang min ya teman-teman, pakai yang min. Berarti 45 sebagai alfa, 30 sebagai beta ya teman-teman. Sehingga menjadi ini rumusnya, berarti sin 45 kali cos 30 min gitu teman. Cos alfa berarti cos 45, sin beta berarti sin 30. Sin 45 itu setengah akar 2 kali cos 30 setengah akar 3 min dalam kurung ya teman-teman. Dalam kurung dulu biar tidak salah nanti. Cos 45 setengah akar 2 kali sin 30 setengah. Kemudian kita kalikan teman. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 3 akar 6 min dalam kurung setengah kali setengah akar 4, akar 2 kali 1 akar 2 ya teman. Nah, di sini keduanya sama-sama mengandung seperempat. Berarti seperempatnya kita keluarkan dari di depan ya teman. Berarti seperempat kali dalam kurung akar 6 min akar 2. Nah, jadi ketemu ya teman-teman. Kesimpulannya, jadi nilai sin 15 derajat adalah seperempat dalam kurung akar 6 min akar 2. Oke, mudah ya teman-teman. Oke, untuk memperdalam pemahaman lagi, kita coba bahas untuk contoh yang kedua ya teman-teman. Contoh 2. Gunakan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut untuk menentukan nilai trigonometri sin negatif 15 derajat ya teman-teman. Penyelesaian. Ini rumusnya ya teman-teman. Oke, berarti kalau negatif 15 berarti kita bisa memakai ini. Sin negatif 15 itu berarti bisa memakai sin dalam kurung 45 min 60 ya teman-teman. Oke, 45 min 60. 45 min 60 kan negatif 15 ya teman-teman. Oke, berarti kita pakai rumus yang min juga. Ini alfa min beta ya teman. Berarti sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Berarti alfanya itu 45, betanya 60. Oke, kita masuk. Sin 45 ikut setengah akar 2 cos 60 setengah min ya teman-teman. Cos 45 setengah akar 2 kali sin 60 setengah akar 3. Oke. Setengah kali setengah seperempat, akar 2 kali 1 akar 2, min tetap min. Setengah kali setengah seperempat, akar 2 kali akar 3 akar 6. Keduanya sama-sama mengandung seperempat. Seperempatnya kita taruh ke depan, berarti seperempat kali dalam kurung akar 2 min akar 6. Nah, ketemu ya teman-teman. Jadi nilai sin negatif 15 derajat sama dengan seperempat kali dalam kurung akar 2 min akar 6. Nah, mudah kan teman-teman. Jadi dengan ilmu ini kita sekarang tidak kesulitan ya teman-teman untuk mencari nilai sin berapapun ya teman-teman. Oke, mudah kan teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk contoh ketiga. Dengan menggunakan rumus sin dalam kurung alfa plus beta, tentukan nilai dari yang pertama adalah sin 165 derajat, B sin 195 derajat, dan C sin 255 derajat. Penyelesaian. Sin 165 derajat itu sama dengan sin dalam kurung 120 derajat ditambah 45 derajat ya teman-teman. Berarti ini 120 sebagai alfa, 45 sebagai beta. Berarti sama dengan sin 120 derajat kali cos 45 derajat plus cos 120 derajat kali sin 45 derajat. Sin 120 itu setengah akar 3, karena di kuadran 2 sin tetap positif ya teman-teman. Dikali cos 45 itu setengah akar 2, plus tetap, terus dalam kurung cos 120 itu negatif setengah, karena 120 di kuadran 2. Di kuadran 2 cos bernilai negatif. Kali sin 45 adalah setengah akar 2. Setengah kali setengah seperempat, akar 3 kali akar 2 akar 6.
plus tetap plus ya teman-teman. Negatif setengah kali setengah negatif seperempat, 1 kali akar 2 akar 2. Oke ya teman-teman. Berarti di sini min ketemu plus min ya teman-teman. Seperempatnya kita taruh depan, berarti seperempat kali dalam kurung akar 6 min akar 2. Ketemu ya teman-teman. Jadi nilai sin 165 derajat sama dengan seperempat kali dalam kurung akar 6 min akar 2. Yang kedua ya teman-teman. Yang kedua, sin 165 derajat itu juga bisa kita cari menggunakan sin dalam kurung 210 derajat min 45 ya teman-teman. Karena apa? 210 dikurangi 45 itu juga 165. Berarti ini kita pakai rumus yang min ya teman. Berarti sin 210 derajat kali cos 45 derajat min cos 210 derajat kali sin 45 derajat. Sin 210 derajat itu negatif setengah, karena 210 derajat di kuadran 3, sin di kuadran 3 nilainya negatif. Negatif setengah kali cos 45 setengah akar 2, min tetap min, terus cos 210 itu nilainya negatif setengah akar 3, karena cos di kuadran 3 nilainya negatif. Kemudian sin 45 itu setengah akar 2. Kita kalikan negatif setengah kali setengah negatif seperempat, 1 kali akar 2 akar 2. Ini perhatikan ya teman-teman. Ini kan ada min kali min berarti plus ya teman-teman. Seperdua kali seperdua seperempat, akar 3 kali akar 2 akar 6. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kita balik. Ini yang di depan, ini yang di belakang. Min yang negatif di belakang teman-teman. Berarti menjadi seperempat dalam kurung akar 6 min akar 2. Jadi nilainya sama ya teman-teman, dengan menggunakan yang pertama tadi. Nilai sin 165 yaitu seperempat dalam kurung akar 6 min akar 2. Oke, kita sekarang yang B ya teman-teman, yaitu sin 195 derajat itu bisa menggunakan sin dalam kurung 150 derajat plus 45 derajat. Berarti sin 195 derajat sama dengan sin 150 derajat kali cos 45 derajat plus cos 150 derajat kali sin 45. Sin 150 itu setengah, cos 45 setengah akar 2 ditambah cos 150 itu negatif setengah akar 3. Karena 150 di kuadran 2, cos di kuadran 2 nilainya negatif. Kali sin 45 setengah akar 2. Setengah kali setengah seperempat, 1 kali akar 2 akar 2. Kemudian ini plus tetap plus dulu. Ini negatif seperdua kali seperdua negatif seperempat, akar 3 kali akar 2 adalah seperenam. Akar 6 ya. Kemudian berarti ini menjadi, ini plus ketemu min ya plus. Berarti seperempat akar 2 min seperempat akar 6. Seperempatnya pindah ke depan, berarti seperempat kali dalam kurung akar 2 min akar 6. Jadi ketemu sin 195 derajat adalah seperempat kali dalam kurung akar 2 min akar 6. Kemudian atau kita menggunakan ini teman-teman, sin 195 derajat itu sama dengan sin dalam kurung 240 derajat min 45 derajat. Ya teman. Oke. Berarti ini sebagai alfa, ini sebagai beta ya teman-teman. Berarti sin 240 derajat kali cos 45 derajat min cos 240 kali sin 45. Berarti sama dengan sin 240 itu negatif setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, min tetap min, cos 240 itu negatif setengah, sin 45 setengah akar 2. Berarti min setengah kali setengah min seperempat, akar 3 kali akar 2 akar 6. Ini minnya tetap dulu. Ini terus min setengah kali setengah min seperempat,
1 kali akar 2 akar 2 gitu teman-teman. Berarti sama dengan, perhatikan teman-teman, ini min ketemu min berarti plus ya. Kemudian ini karena positif, ini kita taruh ke depan, berarti 1/4 akar 2. Kemudian ini yang negatif taruh di belakang, berarti min 1/4 akar 6 gitu ya teman-teman. Kemudian 1/4-nya taruh depan, berarti 1/4 kali dalam kurung akar 2 min akar 6, ketemu. Jadi sin 195 derajat adalah 1/4 kali dalam kurung akar 2 min akar 6. Sama ya teman-teman, samain. Sama. Jadi bisa menggunakan yang atas, bisa menggunakan yang bawah. Paham ya teman-teman? Oke, kita masuk ke penyelesaian yang C. Yang C itu adalah sin 255 derajat. 255 derajat itu berarti bisa menggunakan sama dengan sin dalam kurung 210 derajat ditambah 45 derajat. Berarti sin 210 kali cos 45 ditambah cos 210 kali sin 45. Sin 210 itu negatif setengah, cos 45 setengah akar 2 ditambah cos 210 itu negatif setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Negatif setengah kali setengah negatif 1/4, 1 kali akar 2 akar 2 plus tetap plus. Negatif setengah kali setengah negatif 1/4 akar 3 kali akar 2 akar 6. Gitu ya teman-teman. Perhatikan di sini, ini karena sama-sama mengandung negatif, berarti tetap ya teman-teman. Berarti negatif 1/4 akar 2, negatif 1/4 akar 6. Berarti negatif 1/4-nya kita taruh ke depan, berarti negatif 1/4 kali dalam kurung akar 2 plus akar 6. Jadi nilai dari sin 255 derajat itu adalah negatif 1/4 kali dalam kurung akar 2 plus akar 6. Atau 255 juga kita bisa menggunakan sin 300 min 45 ya teman-teman. Berarti 300-nya sebagai alfa, 45 sebagai beta. Berarti sin 255 derajat sama dengan sin 300 kali cos 45 min cos 300 kali sin 45. Sin 300 itu negatif setengah akar 3, karena 300 di kuadran 4. Sin di kuadran 4 nilainya negatif, berarti negatif setengah akar 3 kali cos 45 setengah akar 2 min tetap min cos 300 itu setengah sin 45 setengah akar 2. Negatif setengah kali setengah negatif 1/4 akar 3 kali akar 2 akar 6 min tetap min. Terus setengah kali setengah 1/4 1 kali akar 2 akar 2. Karena sama-sama mengandung negatif, negatif 1/4-nya taruh depan, berarti negatif 1/4 kali dalam kurung akar 6 plus akar 2. Itu ya teman-teman. Oke, berarti ketemu jadi nilai sin 225 derajat sama dengan negatif 1/4 kali dalam kurung akar 2 plus akar 6. Sama ya teman-teman. Oke. Saya kira lebih paham dan bisa mudah dipahami teman-teman. Biar kalian bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan pemahaman kalian ya teman-teman. Ini saya sajikan soal latihan untuk dibuat latihan secara mandiri ya teman-teman, dan bisa dikerjakan secara mandiri juga. Soal 1 misalkan diketahui alfa dan beta sudut lancip jika cos alfa 3/5 dan cos beta 5/5, hitunglah nilai dari sin alfa plus beta sin alfa min beta. Kemudian untuk latihan soal yang kedua, tanpa menggunakan tabel trigonometri atau kalkulator, hitunglah nilai dari tiap bentuk berikut ini. Sin 64 kali cos 26 plus cos 64 kali sin 26. Ini ternyata kepanjangan dari rumusnya ya teman-teman. Nah, ini kepanjangan dari rumusnya teman-teman. Nek sin cos sin ini nek plus berarti dijumlah ya teman. Ini kan berarti ini alfa, ini beta. Berarti kan ini rumus dari sin ya teman-teman. Berarti ini nanti hasilnya adalah sin 64 ditambah 26. Teman-teman, berarti sin berapa? Sin 90. 90 hasilnya berapa teman? 1. Gitu ya teman-teman.
Saya kira mudah sekali, kalian bisa mengembangkan sendiri, bisa mengerjakan sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan belajar video ini. Jika video ini bermanfaat ya teman-teman, tolong jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya teman-teman. Di share juga ke teman-temannya biar teman-temannya juga tambah pinter ya teman-teman. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya teman-teman, biar setiap ada video baru dari King Master kalian bisa dapat notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.